cover kitab Kiai Qurtubi, cover kitab Ustaz Wabi, cover kitab Ustaz Zaini. Tetapi kitab-kitab itu bagaikan siluman, bagai pungguk merindukan bulan, bagai jentayu merindukan hujan. Tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani 25 Desember 2023. Harapan Robito Alawiyah ke Gus Rumel pupus berserak di Sahara mimpi yang tak bertepi. Gus Rumel menulis naskah menakar kesahihan argumentasi pembatalan Ba'alawi. Rencana akan saya unggah di sini, tapi untuk sekarang baru proses cetak dulu dan belum saya jilid juga dalam kurung kemudian saya kirimkan ke Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kalau beliau sudah menerimanya, hard copy akan saya unggah untukmu di Pranala di atas, soft copy. Oh iya, punya alamat lengkap PCNU Wonogiri, Solo Raya, dan Garut? Mau saya kirimi sekalian? Tanda tanya. Itulah seberkas harapan yang ditebar Gus Rumel untuk para muhibbin Ba'alwi. Kalimat itu adalah kertas yang dibakar ketika lentera tak mampu lagi menyemburatkan api karena minyak tanah telah menjadi kering. Berharap padam tak terlalu menimbulkan gelap. Lalu sebentar ia menjadi abu dan dunia kembali dalam gulita. Gus Rumel mengunggah sebuah cover dari calon buku yang akan ia tulis, lalu membuat narasi seperti di atas. Penulis teringat beberapa cover kitab yang diunggah untuk membantah kitab penulis. Cover kitab Kiai Qurtubi, cover kitab Ustaz Wabi, cover kitab Ustaz Zaini. Tetapi kitab-kitab itu bagaikan siluman. Wujudnya tidak pernah dapat ditemui hingga saat ini. Ia fana dalam keangkuhan kata-kata, sirna dalam sanubari yang terbebani haya, lalu ia dilupakan bersamaan dengan derap langkah kebenaran yang semakin tegap perkasa. Aku rada puisi karena tulisan Kiai Imad ini puitis. Pikiran yang diterjemahkan dalam tulisan berbeda nilai dari pikiran yang hanya dilepehkan lidah yang tak bertulang. Itulah mengapa ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah, bukan Isma, dengarkanlah. Kejernihan pikiran dan rancang bangun logika dalam tulisan bisa diuji. Kejujuran dan kedustaan terbaca, apalagi jika ia berbahasa Arab. Pengetahuannya dalam ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan kedalaman pemahamannya akan suatu qadiyah, proposisi, akan terdeteksi dengan terang benderang. Semakin sederhana bahasa yang dipakai untuk mentranslate apa yang telah difahami dalam suatu bidang pada suatu tulisan, maka semakin terlihat kedalaman penguasaan penulisnya pada bidang itu. Demikian juga sebaliknya. Saya tambahkan untuk memperjelas, semakin rumit bahasa yang digunakan, semakin dangkal penguasaan penulisnya pada bidang itu. Contoh, tulisan singkat Gus Rumel di atas mungkin akan difahami oleh pendukung Ba'alwi sebagai suatu yang bermakna. Namun, jika betul-betul difahami, isinya hanya angan-angan saja. Coba perhatikan kalimat Gus Rumel. Naskah menakar kesahihan argumentasi pembatalan Ba'alawi. Rencana akan saya unggah di sini, tapi untuk sekarang baru proses cetak dulu. Kalimat itu bukan benar-benar ia telah selesai menulis naskah itu. Ia hanya baru rencana. Ia memberi harapan kepada pendukung Ba'alwi bahwa kita belum kalah. Nasab Ba'alwi masih bisa diselamatkan. Nanti akan saya rilis buktinya. Kapan? Nanti. Sekarang baru proses cetak dulu. Proses cetak naskah, tanda tanya. Bukan hanya cetak covernya saja. Perhatikan juga kalimat. Dalam kurung, kemudian saya kirimkan ke Kiai Imaduddin Al-Bantani. Apakah ia telah mengirimkannya? Tidak. Sudah 3 hari berlalu. Ia belum mengirimkannya. Menurut seorang kiai yang mengkonfirmasinya, katanya ia belum sempat ke kantor pos. Apa ia berdusta? Wallahu a'lam. Kemudian perhatikan juga kalimat. Oh iya, punya alamat lengkap PCNU Wonogiri, Solo Raya, dan Garut. Dalam kurung mau saya kirimi sekalian. Kalau ada nomor kontak juga bagus, biar konteksnya silaturahmi dan tidak terkesan nyelonong. Langsung ngirim berkas.
Kesannya wow hebat, tulisan yang akan ia kirimkan akan dapat merubah pikiran kesadaran para kiai-kiai NU di Wonogiri, Solo Raya, dan Garut yang telah melarang warga NU untuk mengundang para habib ceramah di wilayahnya. Perlu diketahui, mereka sebenarnya telah memiliki kesimpulan sendiri tentang para habib yang berceramah di wilayahnya. Dilihat dari akhlak dan kepribadiannya, bukan hanya karena ada tesis penulis. Ia telah lama terpendam dalam lubuk hati, kemudian terkonfirmasi oleh kajian pustaka penulis dan hasil tes DNA. Kenyataannya, itu pun hanya lepeh ilat sing lakak balunge. Buku untuk PCNU Wonogiri dan lain-lain itu pun belum dikirimkan. Dalam statusnya di Facebook, Gus Rumel mengatakan, beberapa konten kreator masih stagnan dalam membahas itu-itu saja sampai tidak ada hal baru yang layak untuk didiskusikan. Kenyataannya justru pihak RA dan para pendukungnya lah yang masih stagnan, tidak mampu menjawab 12 pertanyaan penulis. Kok dibalik-balik? Memang kebiasaan mereka itu membolak-balik fakta. Yang aneh lagi, dan inilah yang membuat penulis menjadi tidak percaya terhadap integritas ilmiahnya, yaitu ketika Gus Rumel mengatakan, ada pula naskah Al-Iqlil yang diolah mereka dengan pemahaman sedikit melenceng bahwa Banu Alawi yang direportase di dalamnya adalah Banu Alawi yang asli di Yaman, bukan Banu Alawi yang menurunkan habaib di seluruh dunia. Andaikan mereka mau mengkonfrontasinya dengan naskah lain dari sejarawan yang berbeda dan edisi naskah yang beragam, pasti akan mendapati bahwa yang benar di sana ialah Banu Ulwi ibn Alian, bukan Banu Alawi ibn Ayyan. Dalam kurung ada sakit nas di sana. Kata tanda kutip diolah, seakan penulis tidak menyajikan kutipannya. Siapapun bisa mempelajari kutipan penulis dari Al-Iqlil tersebut, karena penulis cantumkan kutipannya, dan penulis cantumkan pula halamannya. Semua orang bisa menelitinya juga. Itulah kajian ilmiah. Setiap kita mengklaim sebuah hujah, maka hujah itu harus dapat diamati bersama. Tidak seperti Gus Rumel ketika berdalil, mirip dengan Ba'alawi lainnya. Menyatakan pendapat orang, ada dalilnya. Tetapi dalilnya tidak disebutkan dari mana, kitabnya apa, juz berapa, halaman berapa. Seperti kutipan penulis di atas, Gus Rumel menyatakan bahwa kalimat Banu Alawi yang ada dalam kitab Al-Iqlil itu yang benar adalah Banu Ulwi, bukan Banu Alawi. Dari mana ia mendapatkan kata Ulwi itu, sampai berani ia mengatakan itu yang benar, sama sekali tidak menyebutkan dalil. Tidaklah itu semua kecuali hanya membabi buta mempertahankan nasab Ba'alwi walau harus berdusta. Dan itu membuat penulis pesimis. Siapa pengganti Gus Rumel nanti jika penulis sudah tidak mempercayai integritasnya? Karena penulis agak malas menanggapi narasi pembela Ba'alwi yang penulis kira tidak membantu Ba'alwi seperti narasi pembela Ba'alwi yang hanya menyandarkan hujah dengan taklid buta. Kedustaan kedua Gus Rumel yang membuat penulis menjadi pesimis adalah tentang Al-Makrizi, wafat 845 Hijriah. Katanya ia menyebut Ba'alwi sebagai Ashraf Hadramaut, tetapi ia tidak menyebut di dalam kitab apa, halaman berapa, manuskrip apa, kutipannya mana. Cara berhujah itu begini Gus Rumel, tanda seru. Penulis sampaikan, Al-Mukrizi, seorang sejarawan asal Mesir abad ke-9, ia tidak menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut Ba'alwi hanya sebagai keturunan Arab dari Hadramaut. Ini menunjukkan bahwa Ba'alwi memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Silakan perhatikan tulisan Al-Mukrizi di bawah ini. Abu Burek berkata, dan telah menghabarkan kepadaku Al-Faqih Al-Mu'taqad Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Alwi, dari kabilah yang disebut Aba Alwi, berasal dari Arab Hadramaut. Lihat manuskrip At-Turfat Al-Gorbiyah karya Al-Mukrizi halaman 9. Demikian itu berhujjah, jelas disebutkan dalilnya. Manuskrip apa, halaman berapa, jelas disebut Ba'alwi itu hanya orang Arab dari Hadramaut, bukan para syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan nama Abdurrahman, kakek Ali As-Sakron, hanya disebut sebagai seorang syekh, bukan syarif atau sayyid, sebagai penanda ia keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sejak 3 November 2023 sampai saat ini, sudah 50 hari berlalu. 12 pertanyaan penulis kepada Robitoh Alawiyah tidak bisa dijawab. 4 November 2023 penulis kirimkan pula pertanyaan yang sama kepada Gus Rumel, pun tidak bisa dijawab sampai sekarang. Lalu apa yang hendak Muhibbin katakan tentang nasab Ba'alwi itu? Tanda tanya. Sangat berdosa orang yang mengetahui ada penyusup
dalam nasab Nabi Muhammad SAW, lalu ia membelanya. Apa yang akan ia jawab ketika bertemu baginda Nabi Muhammad SAW di tepi telaga Kausar? Tanda tanya. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.